Oke teman-teman, selamat malam. Ini di sini udah pukul sekitar hampir jam 1 malam ya, bagian Bali. Teman-teman, malam hari ini kita bakal melakukan vlog ataupun buat video di salah satu rumah yang dulunya rumah ini keluarganya sangat harmonis guys. Sebelumnya ya, memiliki 2 anak dan keluarga ini menjalani kehidupan dengan sangat-sangat harmonis. Entah kenapa setelah mereka mendiami rumah ini, ada sedikit kejadian ataupun kejanggalan yang ada di rumah ini. Jadi kita masuk ke dalam. So buat teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam jangan lupa like, subscribe, and comment buat teman-teman biar membantu channel ini bisa berkembang lagi. Langsung aja ke dalam bro-broku, mbak broku, ayo. Oke, buat teman-teman, sekarang gue berdiri pas di depan rumahnya guys. Memang rumah ini tuh kecil ya, cukup ya, sangat sederhana, tapi lingkungannya luas. Memiliki berapa kamar, 1, 2, 3. Nanti kita lihat sepil sama-sama guys ya. Ini bentuknya kayak gini. Om Swastiastu, Assalamualaikum. Ini guys kejadian yang gue tadi ceritakan dari awal. Tempat ini tuh kejadiannya sedikit banyak ya, hal mistis-mistis ataupun kejadian-kejadian kejanggalan yang ada di sini. Salah satunya punya rumah, istrinya itu sering mengalami yang gak berkunjung sembuh geng buat teman-teman. Swastiastu. Nah, jadi ceritanya tuh gini guys ya, istrinya itu sakit tiap hari sampai bahkan berbulan-bulan, dan mereka membawa istrinya itu ke rumah sakit. Dan ceklah hasil dari kedokteran itu bahwasanya itu istrinya itu nggak ada penyakit sedikit pun yang deteksi dengan alat-alat dari dokter geng. Cuman gue nggak tahu guys, kenapa bisa itu terjadi. Katanya tempat ini itu hawanya lumayan sedikit mengganggu ya, dari cerita penjaga yang ada di sini buat teman-teman. Dan ada setelah diberikan kepercayaan ke petugas ataupun penjaga rumah ini, dia pun sama guys. Ini kalian lihat sendiri, dekorasi dan motifnya itu bagus. Ini sebenarnya mahal loh guys kalau udah gambar-gambar kayak gini. Sebenarnya rumah ini tuh masih layak huni ya. Cuman sayang banget karena setelah kejadian itu keluarga ini memilih untuk nggak menempati tempat ini. Dan juga ada cerita setelah mereka pindah dan mau menjual, berganti kepemilikan, ada 2-3 orang yang pernah memiliki rumah ini sama aja kondisinya, karena bertahan lama. Kita juga memilih untuk Swastiastu. Siapa? Ada suara. Dengan mengalami kejadian yang sama, sekarang sangat sayang banget guys ya. Di bawah sini memiliki 3 kamar tidur. Oke, so kita lanjut cerita soal kejadian tadi guys ya. Nah, setelah mengganti kepemilikan berapa kali, 2 atau 3 kali. Siapa? Ada suara ya? Suara pintu depan sini tadi. Swastiastu. Wih, sabar pak, sabar, santai, jangan buat gue jantungan dulu. Gue lagi cerita tempat ini, santai dulu ya. Gue pengen hanya menceritakan tempat ini, kronologinya, kejadiannya ya. Kalau nggak salah rumah ini tuh adalah rumah Bu Sri ya. Kalau gue sering dipanggil Tante Sri biar lebih akrab, lebih santai ya.
guys, lanjut. Setelah berganti-ganti kepemilikan dan memutuskan mereka semua nggak melanjuti tinggal di rumah ini guys, ya sangat rapuh banget tempat. Dan gue tanya yang sekarang jaga rumah ini, itu konon katanya dia juga pernah untuk menempati tempat ini, tapi hanya bertahan 3 hari guys. Karena malamnya dia didatangi dengan mimpi bahwasanya tempat itu ada sosok hitam yang nggak diperbolehkan siapapun yang untuk menempati tempat ini guys. Setelah 4 hari, penjaga itu tersebut juga mengalami sakit-sakit yang sama dengan pemilik yang awal tadi guys. Kalian tahu? Dia juga sakit dan gak berkunjung sembuh juga. Tetap melakukan pemeriksaan ke dokter sama gak pernah mendapatkan gejala-gejala sakit yang pernah dialami dari bos ataupun kepemilikan rumah ini ya. Juga setelah tempat ini ditinggal, ada beberapa orang seperti ya anak-anak jalanan, bisa dikatakan anak pang, yang menjadikan tempat ini seperti base camp mereka, untuk tempat ya buat happy-happy, minum-minum. Ada suara langka gak sih guys? Swastiastu. Halo? Siapa? Ada orang gak? Ada. What? Kok jadi serem gini sih? Slow guys, santai ya. Memang beda guys ya, kalau kita nge-vlog dengan explore dengan live itu beda banget. Swastiastu. Oke guys, santai ya. Gue nanti tenangkan diri dulu, baru gue ceritakan ya. Swastiastu. Serem banget ini. Merinding ya guys, kalau mainan kayak gini aja gue udah merinding banget nih. Setan memang. Om Swastiastu. Oh, ternyata di atas ini gue baru tahu guys. Ternyata di sini ada orek ya guys ya. Ini adalah salah satu tempat sembahyang ataupun kayaknya memang ini ada pendopo ataupun untuk tempat santai-santai. Kayak pondok gitu guys, teman-teman. Assalamualaikum. Siapa? Jadi buat teman-teman, gue lanjutin cerita soal kejadian tadi. Setelah terbengkalai sekian tahun, tempat ini dijadikan tempat-tempat base camp ataupun untuk tempat berminum-minum, pesta pora ya seperti biasa guys, anak-anak muda
Kalian lihat sendiri tempatnya berserakan kayak gini. Ini kalian kalau misalkan berani bisalah ke sini, tapi resiko tanggung sendiri. Aku juga nggak mau ikut-ikutan kayak. Hanya memberanikan diri. Banyak botol miras yang ada di sini buat teman-teman. Kita coba untuk melihat di sini, ternyata di atas hanya 2 kamar kayaknya. Inilah guys kondisinya kalau ketika kita tinggalin rumah udah bertahun-tahun, pasti kejadiannya kayak gini. Menurut pengetahuan saya dari buku-buku ataupun ustadz, ulama dan pemuka agama yang lain itu mengatakan kalau misalkan tempat ini, kalau kediaman kita kalau udah ditinggal lama, pasti dia bakal makhluk-makhluk gaib ataupun demit-demit itu suka berkeliaran di tempat-tempat yang kayak gini. Karena inilah dasarnya mereka, ketika manusia udah nggak ada, mereka itu suka mendiami tempat ini ya, untuk gak diganggu. Karena memang mereka suka tempat-tempat kayak gini, pengap dan berbau-bau aura panas. Swastiastu. Anjir. Wow. Sorry guys ya, mungkin gue salah cerita guys ya. Mungkin pemilik rumah ataupun makhluk-makhluk yang ada di sini nggak terima ketika gue cerita tentang keberadaan mereka di sini guys. Ya, daripada kita berkacau balau di sini, kita mending agak sedikit menghindar. Swastiastu. Assalamualaikum. Gue sedikit cerita aja langsung kayak gitu guys ya. Entah kenapa mereka nggak terima guys ya, nggak paham. Itulah makhluk astral geng. Ketika mereka nggak terima kita menceritakan atau menjelaskan sesuatu tentang mereka, keberadaan mereka dimanapun mereka berada, mereka sambut dengan cara apapun, entah dengan pergerakan benda ataupun suara-suara. Intinya gini guys, makhluk-makhluk astral kayak gitu nggak bakal bisa membunuh kita. Segede-gedenya mereka, sehebat-hebatnya mereka, nggak bakal sempurna seperti kita ataupun manusia ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya geng teman-teman. Jadi kalian jangan panik, tetap aja santai. Tapi bentar guys ya, gue mau sedikit menjelaskan soal, nah mungkin teman-teman semua tahu ya, ini entah dari sambungan dari atas atau gimana, atau gue nggak paham ini langka. Nggak tahu kenapa bisa menempati tempat berdoa ini, tempat sempit kayak gini. Nyindirin dulu. Cek guguk dong geng. Om Swastiastu. Sebenarnya boleh atau tidak gue juga belum paham ya. Maka ini ternyata di atas itu mungkin memang lahannya itu yang sangat nggak cukup ya. Jadi mereka berusaha untuk tetap, meskipun atasnya dibolong kayak ini, tapi tempat ini adalah salah satu tempat yang sakral. Tauku ya, di Bali ini tuh kalau untuk tempat ibadah harus di tempat luas guys. Cuman baru kali ini di rumah ini ya, baru gue lihat
Jadi so buat teman-teman, cerita soal rumah ini di tempat ini segitu saja guys, vlog hari ini soal kejadian-kejadian mistis yang ada di sini buat teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment dimanapun kalian berada, biar semoga channel ini bisa tetap berkembang dan bisa mengedukasi dimanapun lokasi-lokasi angker ataupun tentang rumah-rumah, gedung-gedung, ataupun dimanapun yang tempat itu ada makhluk astral, kita bakal samperin. Oke buat teman-teman, jangan lupa jaga kesehatan, sehat selalu buat teman-teman. See you.